Kalau peserta daya belinya tadi ketahuan banget ya, sangat minim ya, karena mungkin range-nya 50-100 ribu kali ya. Iya, mungkin itu sih kurang lebih sih mas. Iya pak. Bahkan di bawah itu. Tapi memang beauty-nya bisa massal mas, bisa outreach-nya bisa gede gitu. Jadi saya pernah hadir di salah satu, kebetulan memang ini nggak terkait dengan bisnis tapi terkait dengan keagamaan gitu ya. Itu ada satu YouTube live itu bisa sampai 13.000 maksudnya itu. Jadi padahal cuma konser online. Jadi kita juga salah satu yang switching juga mas, kita pernah bikin konser online tapi bukan yang saya bikin yang 13.000, tetapi yang ada yang saya nonton 13.000 mas. Gitu. Itu luar biasa. Itu kalau seandainya diduitin mas, itu kan bisa sebenarnya. Nah jadi saya bilang bahwa content is still the king. Waktu kalau salah ini gitu ya, nggak bisa capai tujuan, dan memang gimmick adalah bonus gitu untuk orang bertahan. Karena banyak kita bikin webinar, bertahannya nggak lama mas. Oh oke, ini boring gitu. Nah, jadi memang konten-konten seperti IG live gitu ya, ataupun apapun itu tuh harus begini, artinya tuh kalau gue 10 menit lagi masuk gitu ya, aku cuma punya nongol sebentar, bagaimana? Nah itu ini gitu. Dan biasanya belajar dari yang lain juga, kalau memang ada hadiahnya gitu ya, terutama di IG live nih mas, gitu ya. Makanya ini juga ide tadi minggu depan kita coba itu ya. Iya, ada voucher nanti. ada voucher gitu ya. Itu pasti mas. Yang ngasih tahu tuh ini mungkin temennya itu tuh gitu. Ini my personal experience gitu ya. Out of the blue saya lagi kerja malam-malam jam 7 gitu. Tiba-tiba ini gitu. My wife call, masuk ke IG live ini gitu, karena ada dia aja, kadang nggak lagi ngomong Toraja, kan lagi ngomong Toraja tuh, ya udah ini ke aku, dia pikir aku pasti bisa tahu jawabannya gitu, ya udah gitu. Padahal nih orangnya, aduh ini sih kalau ini ya aku paling ya, tapi gara-gara ini jadi ini, dan akhirnya kan ada konten-konten yang kita masukkan itu ini, dan mungkin juga kalau sekarang ngasih barang lebih mudah ya mas ya. Saya tahu beberapa airline lagi IG live gitu ya, dia padahal ngasih miniatur pesawat kecil gitu ya. Jadi tapi orang nyari mas gitu. Jadi saya juga pikir itu bagus buat teman-teman yang memang menggunakan konten digital untuk memasarkan atau sedang melakukan webinar. Jangan lupa itu tetap orang Indonesia tuh behaviornya nyari gimmick pas. Nyari gimmick. Kalau offline nyari goodie bag ya. Oh iya, benar. Mas, tren ini virtual event atau webinarnya akan berlanjut ya ketika mungkin corona udah capek gitu ya. Iya. Saya rasa ini bahkan ya itu saya bilang akan mengarahnya ke hybrid. Gitu. Hybrid. Jadi dua-duanya jalan gitu. Jadi nggak saling mematikan ya mas? Nggak saling mematikan gitu, dan bahkan akan lebih menarik ke depan ya, saya pikir it's going to be interesting. Tapi memang ya memang teman-teman yang punya venue, hotel gitu ya, memang harus sedikit kreatif lah dalam tanda kutip gitu, mempersiapkan karena kan memang kan harusnya kan customer centric ya gitu. Jadi kalau misalnya nih ini kan kita bagus nih view-nya, cuma peralatannya di belakang tuh ini gitu ya, ada kamera, lighting atau apa gitu, itu hotel harus atau pemilik venue harus siap dengan production line-nya gitu ya, atau bekerja sama gitu. Jadi at any time ada request tamu itu harus bisa gitu. Dan ini ya saya bilang sebuah tren baru juga mas gitu, bahwa memang venue ataupun hotel itu harus mempersiapkan dengan production line lah gitu istilahnya, untuk
kemungkinan tamu atau mungkin customer akan bertanya ke arah sana gitu. Karena mereka juga pola pikirnya pasti hybrid juga. Hybrid, akan hybrid juga, gitu. nggak akan offline gitu. Dan ya government juga sama mas gitu ya. Government kan akan di-push nih spending nih mas ke hotel-hotel untuk apa mereka spend, mereka punya budget nih buat gerakin ekonomi, melakukan push gitu kan. Ya tapi tetap aja ya rapatnya misalnya sebuah hotel itu bisa isinya 1.000 kan, sekarang tinggal 300 gitu kan. Separuhnya. Separuhnya, iya. Nah itu kan artinya revenue-nya berkurang kan, gitu. Nah sebenarnya revenue-nya itu bisa di-replace dengan other services yang diberikan oleh pemilik venue, gitu. Di organizer juga pendapatnya yang berkurang juga ya mas, karena Banget, iya itu juga organizer harus bisa switching juga sih mas ke depan kita. Gimana mas ke depan? Ya sebenarnya kalau saya bilang akan ada konsep baru aja mas nanti yang hadir gitu ya di tahun depan gitu ya. Tapi kita di bisnis selama MAIS ini bagian dari pariwisata ya kita punya very strong domestic market. Kita akan survive mas gitu. Kita udah pernah ngelewatin kok yang lebih heboh. Kalau teman-teman tahu ya sahabat venue gitu ya kita kan pernah krisis yang global, krisis dan kita punya krisis lokal yang nggak dimiliki sama krisis negara lain. Misalnya Singapura, Malaysia pernah nggak bertubi-tubi gempa bumi? Pernah nggak dia bom Bali? Pernah nggak dia banjir ataupun ya paling sering gempa ya sama kita tuh bencana alam lah gitu kan. Kita terorisme malah gitu. Nah itu kita bisa melewati. Jadi ini pasti bisa kita lewatin. Cuma dan yang kedua adalah saya confidence karena kita punya strong domestic market gitu. Ada beberapa negara-negara yang memang kecil tetapi ya memang mereka kesulitan seperti ya kita tahulah di Singapura itu kan sudah resesi sekarang ini gitu ya. Kalau kita kan baru mengarah ke sana. Jangan sampai ya mas. Jangan sampai. Iya. Gitu. Agak jadi momok gitu kalau resesi kita. Iya benar. Nah kira-kira mas apa mas yang harus sebagai pelaku terus aktif juga di organisasi, stimulus apa mas yang harus diberikan oleh government-nya? Oke. Memang kalau belajar dari negara-negara lain memang stimulusnya kita karena terlalu besar industrinya mas gitu ya. Kalau mau dikasih stimulus langsung gitu ya. Jadi walaupun saya lihat sekarang ya sedikit lebih ke seremonialnya juga, jadi masih banyak yang belum terjangkau gitu ya mas ya. Banyak usaha-usaha yang sudah tutup gitu. Ya tapi memang orang kita memang kreatif kan mas. Jadi ya dan kita kan kebetulan biaya hidup di kita nggak terlalu tinggi gitu. Jadi pasti ya memang ada yang menghabiskan saving dan yang lain-lain. Nah kalau ini berlanjut di 2 sampai 3 bulan ke depan memang harus ada satu langkah yang cukup drastis lah gitu yang harus dilakukan oleh pemerintah juga. Ya salah satunya memang ada satu semacam pemberian bantuan langsung gitu ya mas ya, yang tetapi memang yang harus diseleksi secara benar gitu ya. Jadi bantuan langsung itu memang diperlukan. Yang kedua adalah kalau pajak susah juga mas. Sekarang kalau pajak itu kan kalau ada kegiatan, kalau pajaknya dihilangkan, diperkecil, ya nggak ada gunanya juga. Orang atau kita juga nggak ada kegiatan ya berarti. Jadi stimulusnya itu sebenarnya bagi saya sebenarnya yang paling penting itu adalah stimulus langsung gitu ya mas ya. Tapi memang bukan harus tepat sasaran gitu ya, tepat sasaran. Nah yang tahu tuh siapa? Yang tahu ya asosiasi
Jadi asosiasi itu harus dilibatkan gitu ya. Makanya saya selain di Masata dan makanya saya juga, selain di GIPI juga saya di Masata, yaitu kita memang pengen tahu siapa sih sebenarnya yang benar-benar harus dibantu gitu. Nah yang tahu kan masyarakat mas. Jadi kalau saya misalnya ada di pusat, saya nggak bisa bilang oh saya tahu nih di ini nih dia ada di Trenggalek, dia kesulitan nih gitu. Orang saya di sini kok saya tahu gitu kan. Jadi nggak akurat. Tetapi kalau kita tahu di saya seibaratnya saya tahu nih ini perusahaannya nggak jalan terus kemudian dia lagi mengalami kesulitan ya kita mungkin bisa hadir untuk mereka. Nah itu kebetulan memang basisnya harus dari masyarakat mas. Jadi kalau community based tourism komunitas juga lah yang bisa membangun pariwisata. Tetapi di saat pandemi seperti ini komunitas juga yang sebenarnya bisa mengidentifikasi siapa sih sebenarnya yang perlu mendapatkan support langsung gitu mas. Gitu. Iya. Mas kalau platform ini ada pertanyaan ini mas dari audiens mas. Iya. Platform untuk webinar itu berdasarkan pengalaman Mas Panca yang terbaik apa ya? Kan ada beberapa ya mas kita bisa Zoom salah satunya mungkin ya. Jadi memang yang terbaik masih Zoom. Tapi saya cukup surprise kemarin teman-teman di Telkom ngasih kita ada rapat itu mirip dengan Zoom mas gitu. Tapi saya nggak tahu namanya apa. Telkom, oke. Ya, jadi Telkom buat saya nggak tahu namanya apa, saya lupa. Tapi mirip dengan Zoom, gitu. Tapi memang yang terbaik, terstable dan fiturnya paling ini adalah memang saat ini masih Zoom. Kedua, kalau boleh diurutin adalah Google Meet, mas. Google Meet. Iya, Google Meet itu nomor 2 dan kemudian iya nomor 3-nya nggak jelas nih mas. Jadi ya mungkin itu dia karena memang banyak pemain-pemain yang lain tapi nggak mencoba tapi nggak berhasil. Jadi akhirnya kelihatan yang dipakai itu ya memang WhatsApp sekarang bisa 8 ya katanya ya sampai 8 atau sampai 8 ya kemarin kan bertiga atau cuma berempat atau 5 gitu ya sekarang ini. Tapi pas kita mau live kalau HP-nya yang jadul ada yang nggak bisa harus diupdate gitu ya padahal udah smartphone gitu. Gitu sih mas. Ini kan tren webinar nih banyak ya kemudian nggak hanya itu ya kemudian konser musik juga virtual ya. Wedding juga wedding juga virtual iya. Bahkan running juga virtual ya kan mas juga berarti ya iya kita bikin semuanya mas. kita coba sebenarnya kita coba ya. Nah untuk exhibition gimana mas? Nah ini dia untuk exhibition memang pertanyaan adalah apakah ada orang yang masih mau spend untuk exhibition. Itu dia mas yang pertama daya beli. Iya karena daya beli gitu kan jadi nah kalau sekarang kita kebetulan belum coba mas karena memang sekali lagi kalau saya kebetulan pamerannya dunia travel itu industri yang paling dihit banget mas gitu. Jadi mereka saat ini nggak punya budget. Jadi tetapi karena apa gini, dunia tourism yang dulu kalau ada industri yang less regulated gitu ya, itu salah satunya tourism. Maksudnya regulasinya nggak di Indonesia ya kita bicara ya. Misalnya punya sebuah travel agent di Indonesia mas, kemarin-kemarin ya buka aja gitu ya nggak ada ini. Coba kalau di Malaysia, Singapura, wah sulit mas. Nah, jadi ya kecuali airline ya high regulated gitu ya, regulasinya banyak karena kan masalah safety kan gitu. Nah jadi yang saya mau bilang adalah dulu pariwisata yang nggak highly regulated, artinya siapa aja entry barrier-nya masuk. Saya mau punya rental mobil, kalau di Malaysia Singapura mas, di bawahnya itu harus ada
mobil yang dipakai rental itu nggak bisa kita pakai rental ya udah ada mobil kayak mobil minibus gitu LCC kita jadiin rental. Kalau di Singapura Malaysia tuh terdaftar mas, bahkan mobilnya itu harus dicat hijau bawahnya gitu ya, jadi highly regulated gitu. Di kita enggak. Nah sekarang karena ini jadi highly regulated khususnya inbound, karena apa? Kalau coba tanya ke Kemenparekraf kapan, ujung-ujungnya diputerin lagi ke Kemenlu. Oh tergantung Kemenlu kapan bukanya gitu. Kemenlu ditanya tergantung Kemenkes. Iya, Kemenkes ditanya BNPB, iya BNPB ternyata ya. Jadi ini jadi lingkaran nggak ini gitu ya. Nah itulah sebabnya ya kita, kalau saya sih pengusaha khususnya di Jawa atau mungkin di mana aja tuh harus melihat kreativitas. Jadi ya saya lihat kemarin Bogor masih udah rame gitu. Jadi sebenarnya beberapa destinasi yang Puncak udah macet gitu ya. Jadi nah sebenarnya di situ opportunity-nya mas, masih ada orang-orang yang memang mau travel tapi nggak jauh-jauh gitu. Gitu. Jadi itu yang saya pikir saya bilang namanya intradomestik. Bahasa saya ya, intradomestik itu adalah bagaimana Jakarta ya dengan sekelilingnya gitu. Semarang mungkin dengan sekelilingnya gitu kan. Surabaya dengan sekelilingnya, Palembang dengan sekelilingnya gitu. Nah baru tahapan keduanya itu saat ini, nanti kalau udah mulai pelan-pelan dibuka adalah baru domestik gitu. Kalau yang terbang ke Bali itu belakangan dia. Belakangan mas, walaupun memang jadi surrounding tempat tinggal itu ya. Betul, karena yang kalau sekarang tuh Mas Bayu kalau mau ke Bali itu masih terlalu ribet gitu prosedurnya, dan rapid testnya mahal, terus prosedurnya masih ini, airline-nya juga masih flight-nya kadang-kadang cancel, on off gitu kan, jadi masih uncertain mas gitu. Tapi memang ya mohon doakan ya, kita punya keyakinan lah gitu ya. Jadi kalau ya bisnis mas go on, ini semuanya harus bergerak ya. Jadi saya pikir ini sesuatu yang harusnya ke depan kita harus terus jaga momentumnya gitu ya, untuk pariwisata. Karena memang yang terpukul itu bukan daya belinya ya mas. Betul ya, iya. Betul. Toh ketika ini sudah mulai dibuka kan rencananya ini kalau saya on schedule kan September ya rencananya Bapak akhir Juli lah ya. Akhir Juli. Iya. Akhir Juli ini sudah bisa domestik. Iya, untuk event mas. Oh untuk event ini September masalah ya. Ya ada yang bilang September, makanya dilakukan simulasi ya kemarin sama teman-teman Asperapi gitu. Tapi tetap aja semuanya masih uncertain mas gitu. Apakah saya mau datang ke sebuah pameran tertutup? Apalagi jadi gini mas, ada protokol dibuat, udah jadi, tiba-tiba ada isu baru mengenai airborne itu. Itu ngeri lagi. Nah protokol itu kan ini juga jadi harus dievaluasi lagi gitu ya. benar gitu. Jadi memang masih abu-abu ya mas? Masih abu-abu. Semuanya masih serba abu-abu. Terus bertahannya gimana mas? Webinar nggak bisa mencukupi. Kemudian nasib organizer kedepannya gimana? Saya bilang memang pertama ya harus managing cost-nya mas. Jadi biaya memang ya mau nggak mau cost terbesar kan memang adalah salah satunya adalah orang-orang kreatif gitu ya. Yaitu memang harus dilihat bagaimana mempertahankan tetap bisa mempertahankan karyawan tetapi masih bisa melakukan sesuatu. Kedua memang ya saya harus akui beberapa teman-teman memang sudah ya termasuk saya juga
ya memang kita harus melepas aset gitu ya. Ya nggak apa-apa, ya kan asetnya kan juga kita dapat pada saat good time. Ya sekarang masa ada bad time nggak mau ini, kalau asetnya berlebihan, misalnya kan yang punya IO punya mobil kemarin-kemarin ada 3 ada 4 gitu, ya kan? Ya sekarang mau kemana juga, apa nggak perlu mobil juga, traveling ke sana sini, mobil juga nongkrong, ya dilepas aja mas, ya kan? Tapi itu bisa dipakai untuk bertahan gitu. Misalnya ya, saya nggak mau apa mengcourage ini, tetapi memang ada yang sudah ke arahnya ke sana gitu, untuk bertahan. Untuk bertahan. Iya. Sorry mas, saya mempertegas aja, untuk webinar itu persentase kontribusinya itu untuk cash flow itu berapa persen mas? Kalau saya bilang dari Mas Panca ya, kalau dari saya untuk cash flow menghidupi ya bertahan selama pandemi inilah ya. Kalau saya itu less than 20% mas gitu. Di bawah 20. Iya, 20-25% lah gitu. Itu untuk apa? Tapi itu kan lumayan daripada tidak sama sekali. Exactly, kan? iya, exactly. Itu yang saya mau bilang, daripada nol memang kami apa ya bersyukur lah masih bisa ada revenue dari membuat kegiatan-kegiatan kecil seperti itu. Gitu. Ya jadi yang lainnya dari mana ya kita coba apa mungkin punya kegiatan-kegiatan kreatif yang lainnya gitu mas, dan jangan lupa energinya harus dipertahankan karena energi dalam arti kita kan perlu orang-orang untuk mempersiapkan future eventnya gitu mas. Ya kan, kalau kita tidak melakukan apa-apa dan ya bagaimana dengan nasib event kita nanti kalau mau kita buka gitu. Jadi kita nggak bisa, karena kan kita kan nggak seperti apa hotel yang ya udah tutup dulu nanti kalau karyawannya dirumahkan semua. Kalau kita kan perlu kita kan di organizer ini kan perlu creativity mas gitu kan untuk mempersiapkan gitu yang ke depan gitu sih mas. Oke, terima kasih banyak Mas Panca atas sharing singkatnya ini. Siap, selalu senang untuk sharing. Tadi ada beberapa coba saya simpulkan. Tadi yang pertama ketika membuat webinar paling enggak yang harus diperhatikan itu konten ya pertama ya Mas. Iya. Konten, waktu, timingnya harus pas, kemudian harganya juga tidak terlalu mahal ya. Betul, harganya terlalu mahal. Paling 3 itu ya Mas. Paling 3 itu. Paling penting. Kalau proses produksi itu ada SOP-nya sendiri ya gitu ya. Betul. Baik. Oke, mungkin sobat Fendi yang tidak sempat menyaksikan ini bisa melihat siaran tundanya di YouTube channel kita di majalah Venue Max. Jadi selain Venue Max, ada di YouTube-nya. Oke. YouTube-nya Mas. Siap, jadi multi platform kita juga That's good. Nanti jalan juga ya. Gitu ya. Oke, nice. terima kasih. Selamat sore semua, semoga sukses, semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Manja. Siap, salam sehat Mas.